Halo semuanya, perkenalkan saya Esther Lina, peserta pelatihan dasar CPNS Provinsi Kalimantan Utara, angkatan 55, kelas Kabupaten Bulungan. Di sini saya akan menyampaikan learning journal tentang kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara terdiri dari yang pertama, kerangka kesiapsiagaan bela negara. Apa itu kesiapsiagaan bela negara? Merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan pada sikap, tekad, dan perilaku, serta keikhlasan rela berkorban sepenuh jiwa untuk menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dan negara. Dalam menyiapkan kesiapsiagaan bela negara, kita harus memiliki rumusan nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Beberapa contoh sikap bela negara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga. Yang kedua, membentuk keluarga yang sadar akan hukum. Yang ketiga, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat. Yang keempat, mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Dan yang kelima, membayar pajak tepat pada waktunya. Setelah mengetahui tentang kerangka kesiapsiagaan bela negara, yang harus kita pahami selanjutnya adalah kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara terdiri dari dua. Yang pertama, kesehatan jasmani dan mental, yaitu kebugaran jasmani dan olahraga, pola hidup sehat, kesehatan mental, kesehatan berpikir, kendali diri atau self-control, manajemen stres, emosi positif, dan makna hidup. Kita harus meningkatkan kesehatan jasmani dan mental kita agar kita menjadi orang yang produktif serta siap siaga dalam bela negara. Yang kedua, kesiapsiagaan jasmani dan mental. Manfaat kesiapsiagaan jasmani memiliki postur tubuh yang baik agar terlihat lebih berwibawa, memiliki ketahanan melakukan pekerjaan yang berat, tidak mudah lelah ataupun cedera, sehingga banyak hasil yang dicapai dalam pekerjaannya. Memiliki ketangkasan yang tinggi, dapat menghadapi rintangan dalam pekerjaannya. Manfaat dari kesiapsiagaan mental dapat meningkatkan dan mengendalikan kecerdasan emosional, memiliki etika, etiket, dan moral, dan kearifan lokal. Selanjutnya, dalam kesiapsiagaan bela negara, kita harus mengetahui rencana aksi bela negara. Aksi nasional bela negara dapat didefinisikan sebagai sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan ada juga dipaparkan di slide contoh membuat rencana aksi bela negara. Selanjutnya adalah kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama adalah pengaturan baris berbaris, keprotokolan, kewaspadaan diri, membangun tim, dan caraka malam dan api semangat bela negara. Setelah kita mempelajari tentang kesiapsiagaan bela negara, kita akan mendapatkan manfaat. Yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building. Yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Yang ketujuh, berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama. Sekian penyampaian saya tentang kesiapsiagaan bela negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih telah menonton.